Apa yang membuat banjir di Provinsi Jawa Tengah masih belum surut pasca sepekan dilanda banjir dan bagaimanakah perkembangan penanganan banjir di Jawa Tengah? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore Mbak Sylvia. Baik, Pak Lutfi, sepekan berlalu banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah belum juga surut. Ada apa ini Pak? Yang pertama perlu saya sampaikan kepada pemirsa dan Mbak Sylvia bahwa untuk Provinsi Jawa Tengah di beberapa kabupaten kota sudah sejak terhitung mulai tanggal 22 kemarin terjadi curah hujan yang intensitasnya tinggi dan sedang, sehingga memang ada beberapa daerah yang sudah mulai surut. Tetapi hari ini ada dua tempat yang menjadi atensi kita, yaitu di seputaran Kaligawe wilayah Semarang, kemudian yang kedua adalah Policron di wilayah Sayung yang menjadi atensi. Dampak daripada dua daerah ini sudah hampir 25.000 KK atau jumlahnya 46.000 jiwa masyarakat kita yang tergenang air. Namun sampai saat ini belum ada titik pengungsian. Tetapi kesiapsiagaan kita dari Provinsi Jawa Tengah tidak hanya kepada kabupaten kota, kita juga sudah membuat suatu range plan terkait penanganan banjir ini dengan BPWS yang secara monitor langsung, kemudian dengan kita setelah kabupaten kota yang kita lakukan. Pertama, penanganan banjir untuk di wilayah Kaligawe. Di Kaligawe, Kota Madya Semarang, kita sudah menyiapkan kolam retensi yaitu namanya Terboyo, di mana luasnya kolam retensi ini hampir 189.000 hektar yang bisa menampung 6,7 juta liter kubik. Artinya kita siapkan untuk Kaligawe ini adalah sebanyak 30 pompa untuk memompa air ke kolam retensi yang kita punyai. Kemudian kita salurkan ke Kali Dompo, kemudian ke laut. Artinya dengan intensitas hujan yang tinggi ini, kita selalu memonitor kepada pompa-pompa kita agar efektif, agar minimal mereduksi adanya jumlah debit air yang curah hujannya semakin tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk wilayah Sayung. Di Sayung pun kita sudah menyiapkan kolam retensi juga atas BWS yang kita punyai, yaitu namanya Sri Wulan. Di Sri Wulan juga sama. Jadi kesiapan kita diantaranya adalah kita siapin pompa, yang dimana pompa itu tidak cukup, maka kita lakukanlah sodetan dari mulai Policron sampai ke Sungai Dompo Sayung, yang dengan harapan itu dapat mereduksi daripada jumlah debit air yang melintasi daerah Policron itu sendiri. Maka secara tidak langsung mampunya kita adalah mengurangi dari debit air itu sendiri. Sedangkan mengatasi secara maksimal, kita hanya berdoa agar curah hujan tidak terlalu tinggi, serta kewaspadaan kita di seluruh 35 kabupaten sudah kita siapkan BPBD kita yang siap siaga 1 kali 24 jam. Demikian Mbak Sylvia. Oke, Pak Lutfi, dengan semua pompa yang sudah difungsikan dan juga adanya kolam retensi, berapa lama Pak perkiraan bahwa ini semua bisa membuat banjir surut kalau tidak ada hujan ya? Yang kita maksimalkan misalnya kolam retensi Terboyo, itu maksimal adalah 1,5 debit air maksimal. Hari ini 1,2 debit air, artinya masih ada sisa 5 lah ya. 5 jenis ukuran yang harus kita maksimalkan. Kemudian laut itu 0,8, artinya dengan kolam retensi ini cukup untuk mengalirkan dari mulai Terboyo sampai ke laut lewat Sungai Dompo. Dengan demikian artinya maksimal apabila tidak terjadi adanya hujan, kita mampu untuk mereduksi dari wilayah Kaligawe. Artinya bahwa Kaligawe clear apabila besok, lusa atau ke depan tidak ada hujan. Karena kekuatan pompa kita dari 35 pompa ini kapasitasnya adalah 30.000 liter per detik. Kita mampu itu untuk mengevakuasi, artinya mereduksi bahwa air itu bisa surut. Tapi kalau nanti hujan lagi, ya kita tambal sulam. Begitu dia sudah mengalir ke laut, tambah lagi mengalut dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung kami himbau kepada masyarakat untuk betul-betul membaca, mendengar terkait dengan perakiraan cuaca, dan kita tidak usah panik bahwa kesiapsiagaan kita siapkan apapun yang terjadi, ini harus kita hadapi secara bersama-sama. Demikian Pak.
Oke, soal hujan Pak, yang kami dengarkan bahwa memang sudah dilakukan upaya modifikasi cuaca yang dilakukan, tetapi ternyata belum cukup untuk bisa mengurangi secara signifikan debit atau intensitas hujan. Apakah modifikasi cuaca akan terus dilakukan, Pak Lutfi? Ini akan kita evaluasi, besok akan kita rapatkan lagi dari Pak Dir, Pak Dwi itu dari BWSO akan datang, kita akan rapat kembali. Kami pengen penanganan banjir ini secara komprehensif Pak. Jadi istilahnya kita tidak bisa menangani banjir ini secara parsial, artinya dari pemerintah pusat, kita, kemudian bahkan ke masyarakat lain ikut serta. Bahkan masyarakat berdampak sudah saya perintahkan ke kabupaten kota bahwa seluruh OPD kita harus datang dan ke wilayah untuk memastikan satu, bahwa bantuan-bantuan ini akan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, masyarakat yang terdampak ini bisa melakukan aktivitas agar kehidupan masyarakat di wilayah kita tidak terganggu. Demikian Mbak. Oke, tadi yang kami dengar belum ada titik pengungsian ya Pak Lutfi kalau tidak salah. Apakah itu akan terus demikian karena warga memilih bertahan di rumah masing-masing atau bagaimana Pak? Ya, karena masyarakat sudah kami himbau, barangkali kalau nanti ada tingkat pengungsian sudah kami siapkan daerah-daerah tertinggi yang nanti akan jadikan pengungsian satu. Kemudian yang kedua, 5 dapur umum sudah kita siapkan apabila nanti terjadi adanya pengungsian. Tetapi yang tidak kalah penting, kita dengan jajaran kepolisian, dengan TNI melakukan patroli di tempat-tempat yang dimana genangan air itu tinggi, agar tidak terjadi adanya suatu hal yang sifatnya krusial apabila terjadi adanya force majeure terkait dengan bencana banjir di wilayah kita. Itu yang paling utama Mbak. Sekarang fokus penanganan di wilayah yang dinilai paling terisolir itu di mana Pak? Kaligawe dan Sayung Mbak. Jadi Kaligawe dan Sayung ini bukan terisolir, tergenang. Jadi tidak ada wilayah kita yang terisolir terkait banjir. Tadi pagi pun ada terisolir tapi anak-anak sekolah yang kena banjir kita bantu dengan beberapa perahu karet yang kita lakukan. Artinya anak-anak kita pun tetap sekolah dengan cara menggunakan perahu karet yang kita siapkan. Kemudian belum ada pengungsi yang betul-betul mereka terisolir, belum ada. Tetapi prinsip bahwa kehadiran dari dinas kita terus kita maksimalkan agar wilayah-wilayah ini bisa terjangkau wilayah oleh BPBD, provinsi, kabupaten, kota maupun wali kota yang telah ada. Demikian Mbak. Oke, kami melakukan liputan Pak di sejumlah wilayah terutama di Ketitang Wetan ya. Dan di situ ditemukan masih ada warga yang mengeluh belum menerima bantuan logistik apapun. Nah, apakah itu sudah dicek Pak, terutama mungkin warga yang tinggal dengan ketinggian banjir itu tinggi sekali Pak sehingga sulit untuk keluar? Di tempat kita sudah ada pengaduan lengkap Mbak, jadi silakan aja masyarakat ya, karena kan tidak serta-merta dari jumlah 25.000 KK ini tersapu habis. Makanya nanti kita akan melakukan pengecekan tidak cukup provinsi, bahkan dari tingkat kelurahan harus memberikan konektivitas informasi ini agar nanti masyarakat betul-betul menerima bantuan maupun perbantuan lainnya agar tidak terkendala di lapangan. Demikian Mbak. Oke. Sekarang apakah sudah mulai dipetakan Pak? Rencana jangka pendek sudah ada, kita tinggal menunggu nanti bagaimana hasilnya. Tapi untuk jangka menengah sampai panjang, apakah juga sudah teridentifikasi bagaimana caranya Pak? Jangka menengah, ulangi, jangka pendek adalah kita selalu melakukan himbauan kepada masyarakat. Contohnya, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, pelihara terkait dengan tempat-tempat bagaimana kita membiasakan hidup yang bersih terkait dengan sampah itu sendiri. Jangka menengah kita sudah melakukan program-program, seluruh OPD harus turun di wilayahnya masing-masing. Dinas Tenaga Kerja dia memastikan masyarakat bisa kerja, Dinas Pendidikan memastikan bahwa 35 program terkait pendidikan bisa sampai kepada anak-anak SMA, SMP maupun SD. Kemudian Dinas Sosial harus perbantuan kita, baik itu sifatnya bakpoting harus tepat sasaran. Kemudian dinas BPBD terutama harus 1 kali 20 jam untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan. Jangka panjang memang untuk wilayah kita Giant Sea Wall menjadi prioritas utama. Sekarang ini sudah terbangun Giant Sea Wall yang nanti operasionalnya adalah 2026 secara fungsional kita lakukan, yaitu sepanjang mulai Semarang sampai di Demak. Artinya dengan adanya Giant Sea Wall ini akan mereduksi daripada tumpahan
dari air laut di wilayah kita. Termasuk kolam retensi pun sudah kita siapkan. Jadi jangka panjangnya adalah bagaimana nanti untuk tidak terulang kembali setiap tahun itu mulu banjir di wilayah kita agar nantinya secara komprehensif kita lakukan. Demikian, Mbak. Oke, jadi rencana jangka panjang itu bisa selesai ya Pak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini? Insya Allah bisa kita selesaikan, termasuk upaya pencegahan, Mbak. Dari garis pantai kita yang panjangnya 976.000 km, kemudian pantai utara dan pantai selatan terdiri dari 17 kabupaten kota, sudah kita programkan menanam mangrove hampir 2 juta mangrove itu. Seluruh bupati wali kota melakukan, seluruh komponen masyarakat. Upaya pencegahan jangka panjang pun sudah kita lakukan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Lutfi, ada beberapa tanggul yang jebol, sekarang bagaimana Pak penanganannya? Untuk tanggul yang jebol selama ini belum ada ya, kecuali di daerah Grobogan. Kemarin pun sudah tertangani. Artinya di wilayah Grobogan itu tanggulnya komposisinya adalah agak gembur kalau bahasa kita. Sehingga sering terjadi adanya jebol di wilayah kita. Tetapi sepanjang ini untuk wilayah Grobogan kemarin terpantau tidak ada jebol lagi. Pati bagaimana Pak? Yang kami ketahui dari liputan tim kami itu ada tanggul yang jebol di sana. Sampai sekarang belum ada. Jadi kalau ada Pati ini, Sungai Sriwulan itu memang sampai di Pati tidak ada jalurnya. Jadi Sungai Sriwulan dan Sungai Lusi itu yang melintasi jalur ke wilayah Pati ini menjadi banjir tahunan apabila fluktuatif hujan tinggi. Karena memang di sana sodetan air Sriwulan dan Sungai Lusi ini memang sampai ke perumahan. Nah ini yang sering terjadi banjir tahunan di wilayah Pati. Sedangkan untuk jebol sendiri belum termonitor untuk kita. Demikian, Pak. Oke, baik. Terakhir, Pak Lutfi, mengingat ini sudah 1 minggu berlangsung dan masih banyak warga yang mengalami kerugian dan terhambat aktivitasnya akibat banjir yang terjadi. Apa imbauan Pak Lutfi kepada warga yang ada di Jawa Tengah? Yang pertama untuk warga kita tidak usah panik, Pak, Bu, atau masyarakat lainnya lakukan monitor perkembangan situasi bahwa apabila terjadi adanya fluktuatif kegiatan terkait dengan banjir segera informasikan yang terdekat. Piket kita BPBD baik itu provinsi kabupaten sudah siap, kemudian tanggap kesegeraan dari masyarakat dari tingkat desa RT sudah kita bentuk sehingga secara tidak langsung bencana ini harus kita ulangi, kegiatan ini harus kita termonitor, jadi berjenjang, berlanjut dan berkelanjutan sampai tingkat provinsi sehingga secara tidak langsung kebersamaan ini akan bisa menyelesaikan permasalahan wilayah kita. Demikian, Mbak. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi sudah bergabung di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.